Gadis, masih jauh enggak rumah Bu Ratna? Kita sudah hampir sampai, Andi. Itu lihat, Bu Ratna sedang duduk di tepi danau. Ibu Ratna. Andi, Bintang, Gadis, kalian bertiga mau bepergian kemana? Kami ingin ketemu sama Ibu. Ada yang mau kami tanyakan sama Bu Guru. Mengenai apa? Mengapa besi ini terasa lebih berat dari kayu, padahal besarnya hampir sama? Pertanyaan yang cerdas, Bintang. Jawabannya terletak pada kerapatan suatu zat. Tapi Bu Guru, apa yang dimaksud dengan kerapatan suatu zat? Baiklah, Ibu akan menjelaskannya kepada kalian apa yang dimaksud dengan kerapatan suatu zat. Itu juga ada kaitannya dengan mengapa batu tenggelam di air, sementara kayu justru mengapung. Selamat datang di kelas Guru Ratna. Perubahan fisika dan perubahan kimia sudah kalian pelajari pada pertemuan terdahulu. Kali ini, kalian akan disuguhi materi pembelajaran yang akan menjelaskan mengapa benda yang kelihatan serupa namun dapat memiliki berat yang berbeda-beda. Kalian juga akan menemukan alasan mengapa batu tenggelam di air, sementara kayu justru bisa mengapung. Mengapa besi terasa jauh lebih berat daripada kayu, meskipun bentuk dan ukurannya hampir sama? Rahasianya ada pada kerapatan. Besi memiliki molekul-molekul yang tersusun sangat rapat, membuatnya jauh lebih padat dibandingkan kayu. Itulah mengapa besi memiliki kerapatan lebih tinggi, dan akibatnya terasa lebih berat meski ukurannya serupa. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan kerapatan suatu zat? Kerapatan zat adalah ukuran seberapa rapatnya partikel-partikel yang ada di dalam suatu benda. Itulah kerapatan. Kerapatan zat dapat juga diartikan sebagai hubungan antara massa dan volume suatu benda. Semakin padat atau rapat partikel-partikel dalam suatu benda, semakin besar massanya dalam volume tertentu. Pada kesempatan ini, kalian akan mempelajari bagaimana cara mengetahui kerapatan atau menentukan massa jenis suatu benda. Massa jenis adalah densitas. Apa itu densitas? Sebuah pengukuran massa per satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka benda tersebut memiliki massa yang besar untuk setiap satuan volumenya. Satuan Sistem Internasional Massa Jenis adalah kilogram per meter kubik. Massa jenis ini dapat terlihat di kehidupan sehari-hari, seperti peristiwa minyak dan air. Minyak akan selalu berada di atas air dan membentuk sebuah lapisan yang heterogen karena massa jenis minyak lebih kecil dari air, yaitu 800 kg per meter kubik daripada air sebesar 1000 kg per meter kubik. Massa jenis atau densitas adalah salah satu faktor yang mempengaruhi gaya apung sesuai dengan hukum Archimedes. Adapun bunyi teori hukum ini adalah jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapat tekanan ke atas yang sama besarnya dengan beratnya zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Jika sebuah benda dimasukkan ke dalam gelas berisi air, permukaan air di gelas akan naik. Volume benda tersebut menggantikan volume air yang setara, karena air harus memberi ruang bagi benda itu. Volume air yang naik sama dengan volume benda yang tercelup di dalam air. Jadi, semakin besar benda yang dicelupkan, semakin tinggi permukaan air yang naik. Massa jenis juga dapat disebut sebagai ukuran massa per satuan volume benda. Bagaimana cara mengukurnya? Inilah rumus massa jenis yang digunakan untuk mengukur massa jenis. Rho sama dengan massa dibagi volume, di mana Rho adalah massa jenis yang diukur dalam kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. M adalah massa yang diukur dalam kilogram atau gram, sedangkan V adalah volume yang diukur dalam meter kubik atau liter. Berikut ditampilkan bentuk soal menentukan massa jenis suatu benda dan penyelesaiannya. Sebuah balok kayu memiliki massa 1000 kg dan volume 2 meter kubik.
Berapakah massa jenis kayu tersebut? Massa 1000 kilogram dibagi volume 2 meter kubik akan menghasilkan 500 kilogram per meter kubik. Maka, hasilnya adalah massa jenis kayu dengan massa 1000 kilogram dan volume 2 meter kubik adalah 500 kilogram per meter kubik. Sepotong besi memiliki massa 390 gram. Ketika dimasukkan ke dalam gelas ukur yang berisi air, kemudian volume air naik dari 100 ml menjadi 150 ml. Berapakah massa jenis besi tersebut? Massa 390 gram. Volume air 150 ml dikurang 100 ml menjadi 50 ml. Ingat bahwa 50 ml air sama dengan 50 cm kubik air. Kemudian massa dibagi dengan volume, hasilnya 7,8 gram per cm kubik. Maka hasilnya, massa jenis besi adalah 7,8 gram per cm kubik. Mengapa kapal besar yang terbuat dari besi dapat mengapung di air, sementara batu kerikil kecil tenggelam? Rahasianya terletak pada konsep massa jenis maupun kerapatan partikel benda tersebut dibandingkan dengan air. Sebuah benda akan mengapung jika massa jenisnya lebih ringan dari massa jenis air atau cairan yang ada di sekitarnya. Sebuah kapal dapat mengapung meskipun berat, namun karena bentuknya membuat kapal tersebut memiliki massa jenis rata-rata lebih rendah dari air. Sebaliknya, benda tenggelam jika massa jenisnya lebih tinggi dari cairan yang ada di sekitarnya. Itulah sebabnya mengapa sebuah batu tenggelam ke dalam air. Partikel-partikel penyusun batu sangat padat dibandingkan dengan partikel-partikel penyusun air. Fakta menarik lainnya, prinsip ini tidak hanya berlaku pada benda padat dalam air, tetapi juga pada benda dalam wujud gas. Sebuah balon yang berisikan gas helium dapat melayang di udara. Ini disebabkan karena gas helium memiliki massa jenis dan kerapatan partikel yang lebih rendah dibanding udara yang ada di sekitarnya. Kerapatan suatu zat bukan hanya soal berat atau ringan, melainkan tentang bagaimana partikel-partikel penyusunnya berkaitan satu sama lain. Dengan memahami kerapatan suatu zat, kita dapat menjelaskan peristiwa yang terjadi di alam, yang kelihatannya sederhana, namun ternyata penuh dengan pengetahuan dan ilmu sains. Pada akhir pertemuan ini, berikut ditampilkan video sebuah peristiwa menarik, dan berikan jawabannya pada kolom komentar, sesuai materi yang baru saja kalian pelajari. Terima kasih atas perhatiannya.